Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menari ini begitu kan ya, bagaimana tidak menari? Ada kabar yang begitu mengejutkan ya. Mungkin ini akan kalau didengar oleh istana ya, maka akan semakin ya ketar-ketir di situ. Semakin takut di situ begitu kan. Seorang Jokowi, seorang Mulyono di situ bisa saja diam, tidak berkutik. Rupanya begitu kan ya, ada kabar yang mengejutkan bahwa Anies Baswedan kabarnya diduetkan dengan Rano Karno. Wah, ini gimana nyanyian anak Betawi di situ begitu kan. Saya kira bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh PDIP ini menunjukkan kekuatan ya, karena Anies Baswedan diusung oleh PDIP, maka kadernya harus dari PDIP. Dan saya mengira bahwa ya dulu ketika melihat dengan putusan itu saya kira Anies Baswedan tidak bisa berlayar begitu kan. Tapi nampaknya karena saya berterima kasih kepada Partai Gelora ya, kepada Partai Buruh yang telah menyelamatkan ya demokrasi kita. Ini bukan soal Anies Baswedan. Ya, siapapun silakan begitu, tapi soal bagaimana demokrasi itu benar-benar ditegakkan, keadilan seluruh bagi rakyat Indonesia. Inilah yang akan bertarung di Pilkada DKI Jakarta ya, Anies Baswedan dengan Rano Karno ya, karena di Banten kan sudah ada begitu kan ya. Airin dengan wakilnya dari PDIP itu sendiri begitu kan. Ada yang mengatakan begini, sebaiknya jangan Rano lah waktu itu menjabat sebagai gubernur Banten. Jalanan banyak yang nggak terawat, jangankan kendaraan. Ayam pun lewat. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Monggo, itu hak ya prerogatif dari PDIP ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sombong kali kau. Anies itu kekuatan dasarnya 40%, 18% dari PKS. Ya, ini kalau ada orang yang kemudian tidak baca data, ya, tidak baca data. Padahal kalau kita lihat ya, bukan 18% bos. Datanya di situ adalah pemilih PKS 75%. Ya, ini gimana begitu kan? Ya, kita lihat saja dari beberapa dari beberapa kelihatan begitu kan ya. Ini kan data lama sebenarnya. Data lama yang kemudian dimasukkan di situ begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya saya kira menganggap bahwa apa yang kemudian dilakukan hari ini begitu kan ya, Anies Rano Karno itu menunjukkan bisa saja ini ketar-ketir begitu kan ya, bisa ketar-ketir di situ. Ini bayangkan Anies Baswedan dijegal begitu kan. Anies Baswedan sudah dijegal, surveinya saja sudah naik. Padahal Anies Baswedan sudah jegal kok surveinya naik begitu kan. Ini gimana, Bos? Padahal kita lihat saja apa yang kemudian dilakukan oleh dilakukan oleh Anies Baswedan tidak bisa berlayar, dicegal sana sini sebelum putusan Mahkamah Konstitusi di situ. Pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata survei Anies Baswedan sangat tinggi. Ini gimana begitu kan ya? Makanya dengan adanya situasi politik ini kan tidak menentu, para pendukung-pendukung Anies Baswedan ya, para pemilih PKS, PKB dan Nasdem, saya yakin dan seyakin-yakinnya 70% ke atas akan memilih Anies Baswedan. Buat apa memilih Ridwan Kamil seperti Partai Nasdem, PKB? Tidak mendapatkan apa-apa mereka. Ya kita lihat saja, Nasdem dukung Kim. Terus kemudian Nasdem, PKB dukung Kim misalnya. Dapat apa mereka coba? Nah itu yang kita lihat. Kalau PKS jelas dapat wakil. Ya itu pun ya dibantu oleh pendukung-pendukung Anies Baswedan. Dan sekarang pendukung-pendukung Anies Baswedan beralih dukungan ke PDIP. Ini kan ngeri-ngeri sedap begitu kan. Ini menarik ya kalau kita amati betul. Nah ini. Nggak bisa Rano Karno nggak bisa jadi cawagup karena mantan gubernur. Oke lah ya. Orang Jakarta gini kalau kata Ridwan Kamil. ini menandakan bahwa Ridwan Kamil kan sudah ada catatan begitu kan ya. Sudah ada catatan dan sekarang dihapus mereka. Kasihan begitu. Hidup PDP, Partai Wong Cilik, Partai Pro Rakyat, anggota dewannya bersih-bersih, santun, damai, bebas korupsi dan KKN. Tolak PT 20%. Suka membantu rakyat, kemarin pas pileg para caleg-caleg banyak yang membantu rakyat, bisa 300 ribuan per orang. Sayangnya peraturan tidak membolehkannya. Iya begitu kan. Tapi ya kita lihat saja nanti begitu kan ya. Aku setuju pasangan ini, semoga Puan Maharani sampaikan ke Bu Ketum. Ya, katanya ini melihat bahwa apa yang kemudian dilakukan bahwa
Ini menarik begitu sebenarnya. Ini kan hanya sebagai intermezzo saja begitu kan. Dalam artian bahwa kekuatan Anies Baswedan itu mau wakil dengan siapapun mereka akan menang. Mau dicalonkan dengan siapapun mereka akan menang begitu kan ya. Mau dari kadernya PDP boleh-boleh aja. Ya saya pun kalau jadi wakil dari Anies Baswedan insya Allah akan menang melawan Ridwan Kamil begitu kan. Apalagi Susono tidak begitu terkenal. Ya inilah politik yang ada. Makanya saya menganggap bahwa apalagi Ridwan Kamil kan pendatang begitu kan ya. Kalau pendatang itu kan sulit ya. Jalan walaupun sudah tahu bagaimana jalan alur dari Jakarta, tapi pada kenyataannya adalah bahwa sampai saat ini begitu kan, banyak yang kemudian di berbagai media sosial banyak yang belum ada yang mendeklarasikan Ridwan Kamil Susono. Gak ada nampaknya begitu kan. Ya ada mungkin sebagian ya. Tapi pada kenyataannya sekarang ini kita lihat saja. Kalau Anies Baswedan di mana-mana begitu kan. Inilah pentingnya di situ begitu untuk menjadi kekuatan ya. Untuk menjadi kekuatan dalam artian bahwa menjadi calon itu tidak mudah apalagi pendatang begitu kan. Ya inilah yang kita lihat. Tapi kita tunggu saja begitu kan. Nasibnya apakah akan sama atau tidak. Tapi yang terpenting bagi kami adalah ketika demokrasi ini berjalan dengan baik, terus kemudian Anies Baswedan di situ adalah didukung, maka ini yang akan menjadi catatan penting. Wow, keren sedap. Jadi dengan adanya seperti ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Logistiknya susah. Nah, kalau elektabilitasnya tinggi saya kira tidak mungkin begitu kan ya. Mengeluarkan uang banyak karena masyarakat di situ bersatu begitu. Menunjukkan apa yang kemudian dilakukan begitu, kepercayaan, trustnya begitu kan. Artinya seolah-olah masyarakat ngapain kita harus diberi uang ya, para saksi di situ kalau toh padanya percaya bahwa pemimpin Anies Baswedan sangat luar biasa kan begitu. Artinya elektabilitas itu juga membantu logistik ya, tidak hanya uang begitu kan. Percuma buang-buang uang banyak seperti calon independen begitu tapi tahu-taunya tidak disukai, tapi tahu-taunya tidak bisa berlayar begitu kan ya. Ya buang-buang waktu, buang-buang anggaran, buang-buang uang begitu kan. Paling tidak kan 1 miliar kan lebih begitu kan kalau independen. Tapi kita lihat saja bahwa apa yang kemudian kita amati betul bahwa pemilih dari Pilkada DKI Jakarta ini kan sangat menarik begitu, tertuju kepada Anies Baswedan semua. Makanya nampaknya saya kira Ridwan Kamil akan menyerah. Saya kira akan seperti itu begitu. Tapi kita tunggu saja ya. Biasanya elektabilitas dan popularitas tinggi di Pilkada DKI Jakarta kalau mengacu 2017 Ahok kalah begitu kan ya. Tapi itu begitu tergantung dari lembaga-lembaga surveinya. Ya lembaga survei kan bisa dibayar atau tidak. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.